Ya, Ramadan itu endurance keuangannya oke. Kalau bagi kami sih no problemo. Luar yang mungkin beda dengan kami ya. Yang pertama, Ramadan datang, kita nyambutnya itu luar biasa. Kita pawai obor. Boleh nggak? Ya boleh-boleh aja. Yang kedua, dari sisi anak-anak kosan. Nah, mayoritas orang Indonesia itu kan OMOF gitu ya, FOMO. Dia ada bahasa lebih baik nggak rugi daripada untung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Sinergi, selamat datang di podcast Sinergi Bertumbuh, tempat di mana kita berbagi inspirasi, wawasan, dan tentunya pengetahuan untuk terus bertumbuh bersama. Saya Nadia, selama 30 menit ke depan, di podcast hari ini kita akan ngobrol bareng dengan para praktisi, tenaga ahli, dan tentunya pelaku usaha yang siap berbagi pengalaman nyata untuk kita semua. Yuk temukan diri untuk terus berkembang and let's grow together. Dan hari ini kita sudah ada di samping sebelah kanan saya yang sudah nggak asing lagi tentunya, Coach LH, di mana beliau adalah seorang praktisioner dan seorang praktisi wirausaha di berbagai bidang, baik itu keuangan, investasi, dan maupun pelaku usaha yang sudah melintang di dunia UKM dan tentunya sebagai seorang wirausahawan sejati sejak zaman kuliah nih. Nah, hari ini kita akan bahas topik yang tentunya sekarang udah nggak ini lagi ya, sebentar lagi ya Coach ya. Kita akan datang bulan Ramadan, bulan yang mulia, bulan yang penuh dengan rahmat dan berkah, dan tentunya bulan yang dinantikan oleh seluruh umat Islam di dunia. Dan hari ini kita akan ngobrol nih seputar tentang hal apa aja sih, atau mungkin keresahan ya, atau lebih kepada Ramadan itu datang menjadi suatu hal yang sangat dinantikan oleh setiap orang, khususnya untuk kita semua nih, audiens dari Sinergi Bertumbuh. Tapi pastinya buat teman-teman, apalagi yang sama seperti saya ya, sebagai seorang karyawan ataupun sebagai seorang mahasiswa atau mahasiswi yang pelajar, atau mungkin ibu-ibu rumah tangga nih yang gimana sih caranya ya kita menghadapi bulan Ramadan ini menjadi bulan yang benar-benar rahmat bagi kita, dan tentunya pastinya keuangan di dompet tetap aman ya sampai 30 hari ke depan, atau bahkan pada saat nanti HR datang nih gitu kan, kita udah siap untuk siap untuk mengalokasikan keuangannya, dan bahkan akhirnya Lebaran itu menjadi sesuatu hal yang memberikan kebahagiaan, bukan akhirnya jadi boros-borosan, atau jadi kok jadinya Ramadan malah jadi tambah boros ya. Nah, apa yang salah ya, atau ada yang salah nggak sih dengan cara pengaturan keuangan kita, atau cara pengeluaran atau pengelolaan keuangan kita selama bulan Ramadan? Nah, tentunya kita langsung tanya-tanya aja nih dengan Coach LH. Oke Coach, nah kurang lebih kan kita berapa minggu, nggak ada seminggu lagi ya Coach, kurang lebih ya Hamin 7 hari, seminggu lagi kurang lebih kita akan masuk di bulan Ramadan. Nah, bahkan Ramadan ini nanti akan kita masuki nih. Kira-kira persiapan apa nih Coach, khususnya yang berkaitan dengan keuangan? Apalagi di sini kan banyak audiens Sinergi Bertumbuh nih, banyak juga yang ibu-ibu rumah tangga yang dia mungkin secara keuangannya ya cukup lah pas, tapi kan ada budgeting nih, budgeting baru buat sahur, buat berbuka puasa, apalagi yang subhanallah gitu kan, pas buka puasa itu takjil di mana-mana. Makanan-makanan yang tadinya nggak ada terus tiba-tiba ada semua gitu kan, dan kepingin semua tuh gitu. Nah, gimana cara kelola keuangan supaya Ramadan tetap aman, Lebaran jadi terjaga secara keuangan? Gimana ya? Kalau kami sekeluarga sih rasanya nyambut Ramadan ya pasti siap. Pasti siap karena biasa ngirit. Biasa ngirit. Pagi-pagi sarapannya paling kopi sama gorengan. Secara praktis kita ngilangin kopi, oke lah, ngilangin gorengan ya seberapa kenyang sih gorengan ya, lewat. Yang kedua, harga kopi, biasanya kopi apa? Saya kopinya yang murah-meriah aja sih. Murah ya, kalau saya kopi kebetulan tungku. Kopi tungku ya, kalau saya agak-agak sedikit lebih mahal. Karena kalau saya minta kopinya nyamperin. Oh gitu. Pakai sepeda. Itu dia, bener. 3.000, 4.000. Jadi
4.000 keluar ditambah gorengan 2.000 cuma 6.000. Betul. 6.000. Kalau itu dipapas, ya nggak terlalu pengaruh banget. Jadi Ramadan kalau bagi kami sih ya biasa aja. Bahwa bulan mulia, iya secara apa? Secara ibadah. Secara pengeluaran, justru kami malah ketat. Yang harusnya kita makan sehari 2 kali atau sekali, dengan adanya Ramadan, ya kita justru ada pengurangan. Biasa kita makan telur atau daging, ketika Ramadan kita ganti ke sayur supaya segar. Justru malah ada pengurangan kalau di kami. Jadi nggak terlalu berat untuk ngelola supaya Ramadan itu endurance keuangannya oke. Kalau bagi kami sih no problemo. Nah, kan kalau untuk yang masih kuliah nih, mahasiswa yang ngekos nih, itu gimana tuh cara jaga? Maksudnya, ya kan uang udah ngepas nih, kiriman dari orang tua nih, terus dia harus gimana nih supaya puasa? Jadi mungkin gimana Gus? Supaya bisa tetap. Gini, kita bicara puasa atau bicara Ramadan ya. Kalau bicara puasa, ya karena kami yang biasa ngirit ya, makan juga sehari sekali 2 kali, artinya puasa nggak puasa sama lah bagi kami, sama. Terus secara keuangan juga sama. Nah, bagaimana bagi orang di luar yang mungkin beda dengan kami ya? Yang pertama, Ramadan datang, kita nyambutnya itu luar biasa. Kita pawai obor, boleh nggak? Ya boleh-boleh aja, boleh-boleh aja. Tapi kita harus mikir, obornya itu perlu minyak, minyaknya perlu beli, obornya perlu disiapin, orang-orangnya perlu pakai custom seragam, berbiaya nggak? Berbiaya nggak? Kalau memang berbiaya, ya silakan aja diatur. Tapi kalau kita nggak punya, jangan dipaksa. Karena yang sebenarnya nyambut Ramadan bukan obornya kan, tapi sholawat, kemudian zikir yang lain, basahi lidahmu dengan Quran, kan begitu. Yang kedua, dari sisi anak-anak kosan. Nah, mayoritas orang Indonesia itu kan OMOF gitu ya, FOMO. Dia ada bahasa lebih baik nggak rugi daripada untung. Itu kalau bahasa kerennya itu behavioral finance. Itu bahasa kerennya, tapi bahasa kitanya mah FOMO lah. Jadi misalkan gini, kita punya motor nih, kita jual hari ini, harga motor kita jual 16 juta. Ternyata besok motor jatuh harganya, dia bilang untung udah gue jual. Seolah-olah nggak rugi, jauh lebih bagus daripada untung. Itu ciri khas orang Indonesia tuh. Harusnya dibalik. Misalkan ini, misalnya siapa? Nadia. Nah, Nadia punya usaha nih, Tujuan punya usaha apa? Punya set penghasilan, ya. Keuntungan ya. Atau investasi, tujuannya untuk apa? Investasi tujuannya ya profit kan, untung. Iya. Nah, pas harga emas turun, kita udah ngejual kemarin, jawaban kita rata-rata untung udah gue jual, seolah-olah untung gue nggak rugi gitu kan. Padahal tujuan investasi untung, bukan nggak rugi, bukan nggak rugi tapi untung. Nah, FOMO itu takut rugi. FOMO itu takut rugi. Makanya kenapa orang Indonesia investasi kok begitu-begitu aja, karena mereka takut rugi. Padahal investasi tujuannya untung. Sama Ramadan, orang takut rugi. Karena takut rugi berbiaya. Contoh, kita fair-fairan aja lah ya. Berbukalah dengan yang manis. Saya nggak tahu hadis dari mana itu. Yang jelas itu ada. Orang jadi beli sirup, apapun sirup ada. Sampai Lebaran tahun depan itu sirup pasti di kulkas. Nggak dipakai kan? FOMO. Biaya kan? Yang kedua, harus makan telur, daging, sayur, dan lain-lain. Ditaruh di kulkas sampai penuh. Sampai Lebaran berikutnya itu ada. FOMO, berbiaya. Yang ketiga, orang menjelang Lebaran ngapain? Beli apa? Beli sesuatu yang baru. Contohnya baju. Ya, apa aja deh pokoknya. Apa ya? Kalau laki-laki beli baju koko. Kokonya yang baru, harga 200.000, 300.000. Setelah Lebaran dipakai nggak? Pakai mungkin buat ke kantor. Mana ada orang ke kantor pakai baju koko. Bahkan Ustadz aja pakai jas kok. Akhirnya 3 tahun 4 tahun lemari penuh dengan baju koko. Kita pengen kasih orang punya, FOMO. FOMO. Itu termasuk hemat nggak sih kok sebenarnya? Bukan hemat, itu FOMO. Artinya bukan hemat, maksudnya mereka bilang nggak pengen rugi, padahal harusnya pengen untung. Nah, orang Indonesia tuh FOMO. Harusnya GOMO. Apa tuh? Gain. Gain? Ya, gain. Kalau FOMO singkatannya apa? FOMO apa ya? Fear of
Saya lupa, Pak. Ya, ganti GOMO jadi gain. Harusnya dia takut supaya nggak untung gitu. Oh, fair itu fair. Ya, fair. Nah, jadi begitu. Nah, ya kembali ke yang tadi, orang berbuka, mereka selalu bilang tadi sirup-sirup ya, yang sebenarnya mereka nggak minum lah itu sirup. Yang kedua, berbukalah dengan kurma. Ah, gitu kan, itu hadisnya gitu kan. Kita beli kurma banyak, dimakan nggak? Dimakan. Yang serius. Iya, tapi nyisa. Nyisa ya. Yang dimakan wajib harian apa? Kolak. Gorengan. Buah, gorengan. Gorengan. Iya, benar-benar. Jadi kurma itu sunnah, gorengan itu wajib. Wajib. Yang dibeli pacar Cina, kolak, bubur gitu kan. Iya. Sampai kapan itu ada makanan? Pas Ramadan doang. Ah, sampai malam dimakan nggak? Oh, malam enggak. Enggak, Iya, sampai sahur dimasak dimasak lagi kan. Masukin kulkas. Masukkan kulkas, yang dimakan cuma gorengan sama air. Yang ini kita beli, nggak kita makan, boros. Kemudian kita beli sirup, boros. Kita beli baju koko, boros. Itu yang wajib dikurangi. Oh. Nah, kan ini nih susah nih habit FOMO nih, apalagi ibu-ibu nih biasanya kan kemarin tuh ada coach gini coach. Iya. Baju kalau lagi lihat itu biasa tuh keranjang kuning. Iya. Ini yang lagi promo apa nih? Mumpung belum mulai nih, belum masuk Ramadan, Iya. banyak yang promo nih. Nanti keburu mau deket-deket Lebaran atau udah mau masuk Ramadan pada mahal nih, pada naik gitu harga-harga. Ya termasuk baju gitu. Jadi FOMO beli baju sekarang deh daripada nanti Lebaran nggak usah beli baju lagi gitu. Itu sebenarnya itu sebetulnya hal yang wajar-wajar aja. Wajar kalau keranjang kuningnya nggak nambah. Gitu. Karena pas masuk waktu Ramadan, keranjang kuning terbaru ada, kita ngambil. Keranjang kuning terbaru ada, ngambil. Keranjang kuning terbaru ada, ngambil. Harusnya ya keranjang kuning ya sebagai keranjang, bukan check out ya, sebagai keranjang. Nanti check outnya kita pilih, gitu. Oke. Saya pernah dapat dari salah satu paramedis di Rumah Sakit Cipto ya. Dia bilang begini, kira-kira bahasanya ya, Kang, di lemari lu punya baju berapa? 20 sampai 40. Kata dia, lu pakai nggak? Dipakai, cius nih. Ya gimana ya? Kata dia, gua make ya. Kata dia nih, namanya Budi, Mas Budi kita manggil ya. Kata Mas Budi, gua make baju 4. Sisanya nggak pakai, gua kasih orang. Jadi lemari kosong, kata dia. Waktu itu saya bilang deh, gila lu waktu itu. Kan dulu waktu zaman-zaman tahun 90-an tuh bahasa-bahasa kayak gitu biasa ya. Setelah kemarin benar dia. Artinya saya baru sadar tahun 2000. Saya kalah 10 tahun sama dia. Saya kalah 10 tahun sama dia. Nah, dia baru sadar misalkan tahun 2026. Kalah 26 tahun sama saya. Dan kalah 36 tahun sama Mas Budi berarti. Gitu. Iya. Oke, nah berarti kan si konsep hemat selama Ramadan itu sebenarnya balik lagi ke pribadi masing-masing atau gimana sih sebetulnya Mas? Karena kan setiap orang mungkin punya habitnya masing-masing ya. Nah itu kan kita nggak bisa, lu harus kayak gini nih gitu, hemat nih. Karena serah gue, duit gue gitu. Betul. Kan gitu tuh seringnya. Betul. Iya. Gimana? Pertanyaannya kan simpel juga. Kalau kita nggak puasa, sebagian orang secara normal makan sehari berapa? 3 kali. Kalau orang puasa makan sehari jadi 2. Harusnya 3. Harusnya secara keuangan 2. Secara keuangan. Iya. Tadinya makan 3 kali. Sekarang makan 2 kali. Harusnya secara keuangan ya tetap sama 3. Lebih hemat dong. Harusnya lebih hemat ya? Iya dong. Gitu ya? Makan 1 kali 15.000. Kalau 3 kali berarti 45.000. Sekarang makan 2 kali harusnya 30.000. Kan bisa berhemat 15.000. Kenapa selama Ramadan mayoritas kita malah boros? Kalau orang bilang, kan duit gue, yang makan gue, terus gue dong nggak boleh diatur-atur. Nah, berarti segala hal tindakan orang sudah tahu, konsekuensinya udah ada, ya sudah. Berarti apapun yang kita lakukan, ya kita harus ngerti, gitu. Tandanya, orang yang tadinya nggak beli jadi beli, yang harusnya pembeli baju itu 10 jadi 30, otomatis demand untuk baju, permintaan untuk baju meningkat. Kalau demand atau permintaan meningkat, maka otomatis harga akan naik. Begitu. Jadi sebenarnya ada yang diuntungkan juga ya di sini. Ya ada, para pedagang. Ya nggak menyalahkan juga, pedagang nggak salah. Iya. Tinggal kontrol ke dirinya ya. Betul.
Nah, terus nih Coach, kan biasanya nih kalau udah masuk Ramadan, udah pertengahan, terus udah biasanya kan yang paling ditunggu-tunggu sama karyawan tuh adalah, nah alhamdulillah nih dapet THR. Gitu. Oke. Nah, balik lagi ke hemat tadi, gitu kan kita sering tuh ada aja gitu Coach yang misalkan, aduh pulang ke kampung halaman gitu kan, biar supaya terlihat ya berbagi gitu maksudnya konsep berbagi dalam konsep keuangan tuh khususnya nih untuk THR nih biar dia tuh nggak pulang-pulang dia baru sadar nih pas pulang dari kampung balik lagi oh iya di THR Pak habis ya gitu pas dilihat lah iya ya di THR kemarin mana ya gitu padahal mungkin udah punya niat nih buat saving buat nabung misalnya atau buat investasi ke nabung emas misalnya karena ditunda nih berarti antar dulu deh gue bawa dulu duitnya ke kampung gitu misalnya maksudnya paling nanti ya bisalah nyisa lah misalnya sisa lah nanti uangnya gitu ternyata pas udah nyampe kampung nih misalnya ya pengen jalan-jalan lah gitu, segala macam namanya juga ketemu sanak keluarga kan gitu saudara-saudara gitu kan pengen bahagiain tapi pas baru nyampe balik ke Jakarta terus sadar gitu oh iya ya uangnya kemana mana aja ya gitu maksudnya kok tiba-tiba tinggal segini misalnya atau tinggal nyisa 100.000 misalnya tinggal nyisa 200 jadinya ya udah cukup buat hari-hari gitu buat operasional harian aja. Nah itu gimana Coach biar kita ke manage tuh dari pas dapat THR tuh kita udah langsung mikir tuh oh ini harus ini nih apa sih bahasa itu kuat iman gitu ini harus saya alokasiin dulu nih gitu. Gimana tuh Coach? THR itu kepanjangannya tunjangan hari raya. Artinya supaya hari raya kita berbagi, hari raya kita ceria, hari raya kita gembira, hari raya kita melakukan apapun, tunjangan itu berfungsi. Betul kan? Iya. Betul. Selain itu harusnya kita punya, oh ini bukan untuk hari raya nih, nggak usah gitu ya. Harusnya begitu. Nah, kita mau hari raya di kampung, boleh. Kenapa? Uang kita misalnya kita gaji 8 juta dikali 2 karena THR 2 kali, maka 16 juta. 6 jutanya untuk memutar roda ekonomi di kampung kita. Boleh nggak? Boleh banget. Supaya roda ekonomi di kampung kita lebih tinggi gara-gara orang-orang kota pindah ke kampung. Berarti di kita ada 10 juta kan? Buat apa? Setelah pulang kampung mungkin warung banyak yang belum buka, maka kita harus beli beras dan masak. Dari mana dari 10 juta itu? Selama pulang dari kampung, banyak kantor-kantor yang masih tutup. Tapi cicilan jalan terus. Nyicil dari mana? Yang 10 juta itu. Bahwa selama kita pulang dan kerja, mayoritas aktivitas belum normal. Karena mayoritas sebagian cuti besar dan cuti di tempat-tempat lain. Kita sendiri di sini perlu aktivitas yang perlu biaya. Dari mana? Dari 10 juta itu. Terus biasanya orang setelah lebaran, ada yang sakit mules, ada yang GERD, ada yang macam-macam. Kita kan perlu berobat. Iya. Dari mana uangnya? Dari 10 juta itu. Ya, jadinya uang THR-nya buat biaya-biaya darurat bukan biaya, tapi tunjangan hari raya. Segala hal yang berhubungan dengan hari raya, dari uang itu harusnya. Tapi selama ini kita mikirnya tunjangan hari raya adalah sarana untuk bayar listrik, beli pulsa, jalan-jalan, bayarin temen. Terus alokasi-alokasi lain yang sebenarnya nggak ada hubungannya sama hari raya. Gitu. Oke, berarti gimana tuh poin-poinnya apa tuh Coach supaya kita bisa tetap hemat terus juga caranya nih mungkin nanti kan sebentar lagi kita juga akan ada kelas webinar nih untuk bahas tentang keuangan sehat nih keuangan sehat terutama dalam menghadapi hari raya nih. Mungkin boleh Coach, dari Coach apa aja sih mungkin clue-cluenya atau kisi-kisinya supaya kita bisa tetap hemat dan pastinya pembahasan lengkapnya nanti kita akan bahas di kelas webinar berikutnya di sehat. Kalau dari saya sudah pasti kita mentoring karena tanpa mentoring itu akan sulit ya karena merubah habit itu nggak semudah membalikan telapak tangan. Kalau kami di keluarga dana hari raya, insentif tahunan di kantor, uang tunjangan, cuti, kemudian dapat cuti besar itu gampang, cemplungin ke investasi. Udah. Jadi gitu. Terus uang lu kemana? Diinvestasi. Tapi kan kita perlu makan sebulan. Kan setiap bulan kita bergaji dan gaji kita pakai. Kan kita pengen jalan-jalan ya sudah, sebagian investasi kita cairkan, sebagian pasti kita cairkan.
Jadi investasinya full, kalau ada sesuatu yang mendorong, investasi kita cairkan. Bukan dibalik, kita belanja, jajan, jalan-jalan, healing, makan-makan, dan lain-lain. Sisanya baru ada investasi. Ya habis, ya investasi nggak jalan. Oh gitu. Oke, berarti Simpel kan ya? simple sih. Sebenarnya tinggal balik lagi ke kontrol diri ya. Tadi saya perlu mentoring itu ya, Coach? Itu yang saya sebut. Oh, Biasanya kalau di luaran sana, di luar podcast ini, kita mentoring tuh day to days-nya atau week to week-nya kita mentoring supaya merubah habit itu bisa jalan pelan-pelan. Itu ada hubungannya dengan psikologis nggak sih, Coach, sebenarnya? Psikologi keuangannya sih tiap orang itu kan beda-beda ya. Iya. Dari cara pola asuh orang tua, Iya. gitu kan, cara dia mendidik tentang uang gitu dari Iya. si orang tua. Ada faktor pengaruh ya? Kalau pendidikan orang tua pasti ada, faktor lingkungan pasti ada, faktor keluarga ada, kebiasaan yang secara global ada drakor, kemudian ada yang lain, ya itu juga berpengaruh. Mana yang paling besar pengaruhnya adalah seberapa banyak yang tadi saya sebutin menemani dia sehari-hari. Kalau hari-harinya di drakor, Netflix, ya berarti itulah yang berpengaruh buat dia. Wah, Jajang Meong kayaknya baru nih, beli yuk, beli. Oke, wah ternyata menarik nih. Di kelas Sinergi Bertumbuh berikutnya di edisi Keuangan Sehat kita akan kupas nih secara psikologis, atau mungkin ada bukunya kan ya, Coach ya, Psychology of Money, psikologi tentang uang. Ada. Nah, itu kayaknya menarik untuk dikupas nanti di webinar berikutnya, dan tentunya hubungannya apa nih dengan persiapan kita menghadapi THR. Maksudnya bukan menghadapi THR, ketika kita menerima THR nih buat para karyawan atau buat mahasiswa kan biasanya juga suka dapat ya dari orang tua nih gitu, biar kita tetap bisa nabung, tetap punya investasi masa depan, dan tentunya masa depan dan keuangan kita sehat dan cerah. Tentunya hidupnya lebih bahagia. Bukan begitu, Coach? Yes. Oke, terima kasih untuk sahabat Sinergi. Demikian untuk podcast kita di 30 menit hari ini. Tentunya kita akan nyambung lagi di podcast edisi berikutnya dengan topik dan tema yang lebih menarik, tentunya seputar keuangan bersama para praktisi ahli kita, salah satunya Coach Elha dan praktisi coach lainnya di bidang parenting dan juga di kesehatan, dan kita akan nantikan di podcast berikutnya. Oke, salam tumbuh bersama di Sinergi Bertumbuh.